Selamat datang di Tazam TV. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, and share. Tidak lupa juga saya mendoakan buat teman-teman semua agar sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Kali ini kita akan mengulas film yang berjudul Happiness. Cerita ini dimulai dari perjalanan seorang pemuda yang bernama Yong-soo sedang membawa mobil memakai jas warna hitam sambil menghisap sebatang rokok. Sesampai di apartemen pacarnya yang bernama Cece, ternyata akses pintu masuknya telah dirubah oleh Cece. Dia bertanya kenapa kau rubah aksesnya, dasar jalan, ucap Yong-soo kepada Cece. Yong-soo pun meminta izin ke pacarnya bahwa dia akan keluar negeri. Dan akhir dari percakapan mereka, Cece pun meminta putus kepada Yong-soo. Yong-soo pun kesal lalu pergi meninggalkan pacarnya. Di sebuah klub malam, akhirnya Yong-soo banyak minum dan mabok untuk melupakan kekesalannya. Setelah itu Yong-soo pun bersenang-senang bersama wanita malam di tempat tersebut. Lanjut, Yong-soo sedang berada di kantor, meminta gajinya ke temannya untuk modal pergi ke luar negeri. Yong-soo pun sempat bertanya ke temannya, apakah aku bangkrut? Temannya menjawab, iya, kau sangat bangkrut. Sambil tertawa, sebelum keluar negeri, Yong-soo pamit ke ibunya dengan berkata, ibu, aku pergi ke luar negeri selama 1-1,5 tahun. Dan ibunya berkata, sekarang saja sudah 1,5 tahun juga kau tidak menemuiku. Sekarang kamu mau pergi lagi? Sambil mengelus kepala anaknya Yong-soo di pangkuannya. Yong-soo pun berangkat memakai bis dengan termenung memikirkan nasibnya. Akhirnya Yong-soo sampailah di tempat yang dia tuju. Yong-soo berjalan mencari minimarket dan mengambil minuman dan makanan. Saat melihat gadis di depannya, dia bertanya kepada gadis itu, berapa harganya makanan dan minuman ini? Gadis itu menjawab dia bukan pemilik toko. Sambil tersenyum, Yong-soo menggoda si gadis dengan duduk mendekatinya. Si gadis tidak nyaman dan dia pun pergi, tapi sambil berdiri di samping toko, gadis itu pulang sambil berjalan kaki. Tampak mobil taksi melewati dirinya dan ternyata yang keluar dari mobil taksi itu adalah Yong-soo. Yong-soo pun sampai di Rumah Harapan, di mana rumah ini adalah tempat para pasien penderita kanker. Saat berkonsultasi dengan ibu pemimpin, Yong-soo langsung diberikan jadwal tentang pengobatannya. Ternyata gadis pemalu yang ditemui di minimarket tinggal di sini sebagai salah satu pasien di Rumah Harapan tersebut. Di alur cerita Happiness ini, Yong-soo berbohong kepada pacar, teman, dan keluarganya bahwa dia akan keluar negeri. Ternyata Yong-soo pergi ke suatu tempat untuk berobat, melakukan terapi demi kesembuhan penyakitnya. Yong-soo pun sampai di kamar beranjak dari istirahatnya, melihat pasien seorang kakek di kamarnya meminum obat. Pasien tersebut berkata, aku mencium bau rokok. Lalu dia meminta rokok sebatang dari Yong-soo. Saat Yong-soo memberikan rokok tersebut, si kakek mematahkan rokok tersebut sambil berkata, aku penderita kanker paru-paru, Bung. Dan si Yong-soo pun berkata sama, aku pun menderita sakit kronis hati, kek. Si kakek berkata lagi, makanya kau jangan menggunakan rokok ini, karena rokok ini dapat membunuhmu. Akhirnya Yong-soo pun berjalan ke dapur dan bertemu kembali dengan gadis yang pernah ditemuinya minimarket. Dan ternyata perempuan itu bernama Eun-hee. Lalu mereka pun duduk makan bersama. Yong-soo sempat meminta maaf kepada Eun-hee atas kejadian di minimarket karena menggodanya. Eun-hee pun memaafkannya dan menyuruh Yong-soo untuk berhenti meminum minuman keras dan rokok karena bisa mengganggu kesehatannya. Nah, pada pagi harinya para pasien melakukan aktivitas olahraga bersama di Rumah Harapan. Semua melakukan gerakan demi gerakan yang diperagakan oleh sang instruktur. Lalu Eun-hee memperhatikan Yong-soo tidak bersemangat. Eun-hee langsung mendekati Yong-soo sambil menyemangati dan mengajarinya. Cerita berpindah saat Eun-hee di bis, dan turun dia melihat Yong-soo di depan minimarket sedang makan dan minum alkohol. Saat Yong-soo digep oleh Eun-hee, Yong-soo pun menyingkirkan minuman dan makanan tersebut memakai kaki. Eun-hee sedang berjalan menuju ke Rumah Harapan di sebuah jalan. Yong-soo pun menyusul dan menawari bantuan untuk membawa barang bawaan Eun-hee. Di sini kedekatan Yong-soo dan Eun-hee dimulai. Yong-soo bertanya, sudah berapa lama kamu di Rumah Harapan? Eun-hee menjawab, sudah 8 tahun. Yong-soo pun kaget. Eun-hee pun memberitahu Yong-soo bahwa dia menderita kanker paru-paru, di mana paru-parunya hanya berfungsi 40%. Dan kalau dia berlari mungkin dia akan mati, sambil tertawa. Setiap hari mereka mendapatkan bimbingan instruktur dengan berbagai macam terapi. Tapi lucunya terapi di sini, setiap gerakan mereka berteriak penyakit kankernya agar pergi dari tubuh mereka. Seperti penyakit jantung tinggalkan tubuhku, sindrom iritasi usus tinggalkan tubuhku, gagal ginjal pergilah.
kanker kronis hati pergilah. Itulah teriakan mereka dalam menyemangati untuk bertahan dari penyakitnya. Dan mereka bernyanyi berpasang-pasangan dengan kalimat, "Senang bertemu denganmu. Ayo kita bertemu lagi." Nah, disinilah Yongsu dan Eunhee sudah ada misteri. Cerita berpindah di saat para pasien mengecek kesehatannya. Kakek teman sekamar Yongsu marah-marah karena hasil kesehatannya tidak ada perubahan. Padahal ia sudah disiplin dan melakukan pengobatan dengan baik. Terlihat dia sangat frustasi. Dia sangat menyesal mengenal rokok selama 40 tahun. Akhirnya kakek pun tidur, sambil Yongsu memijat-bijat tubuh belakangnya kakek. Adegan berpindah. Saat mereka mencari tanaman herbal di kebun, kakek menghampiri Yongsu, bersikap manis dengan Yongsu, sambil merayu dan berkata, "Berikan aku rokok, akan kuganti dengan radioku." Yongsu akhirnya memberikan rokok, dan mereka berdua ngobrol. Kakek berkata kepada Yongsu, "Dulu aku merokok selama 40 tahun, aku sangat menyesalinya, tapi sekarang aku merokok tidak lagi menyesalinya." Sambil ngerokok penyakit bengeknya sang aki kambuh tuh, mungkin sang kakek sudah tidak mau memikirkan tentang penyakitnya lagi dan ingin bebas. Setelah beberapa hari, saat Yongsu masuk ke kamarnya, dia melihat ada surat yang isi pesannya, "Aku sekarat, aku harap kau berhasil. Radioku untukmu." Yongsu mengetuk pintu kamar mandi. Saat membuka pintu, terlihat teman sekamarnya gantung diri. Sungguh terkejut, Yongsu pun lari dan meminta bantuan, memberitahu semua apa yang terjadi di kamarnya. Ambulan pun datang dan membawa jenazah kakek teman sekamarnya. Yongsu terlihat murung dan terpukul karena ditinggalkan teman sekamarnya. Saat Yongsu sendiri, Eunhee datang untuk menghiburnya, dan Eunhee pun meminum alkohol agar bisa ngobrol dengan Yongsu. Eunhee pun memegang tangan Yongsu, dan Yongsu pun menangis. Semenjak itu, Yongsu dan Eunhee semakin dekat. Mereka selalu melakukan aktivitas berdua di Rumah Harapan. Mereka berdua pergi keluar untuk makan bersama dan menonton film. Sepulang mereka berkencan, terlihat Eunhee dan Yongsu berpegangan tangan. Eunhee bilang ke Yongsu, "Penyakitku ini tidak menular, kenapa kau tak menciumku?" Dan Yongsu pun menciumnya beberapa kali dengan sangat mesra. Cerita berpindah. Saat itu hujan. Eunhee mengantar makanan ke kamarnya Yongsu. Eunhee pun sempat menakuti Yongsu dan berkata, "Aku sering melihat hantu di sini karena aku punya kemampuan melihat makhluk halus." Yongsu memanggil Eunhee untuk tidak meninggalkannya karena dia takut. Eunhee pun masuk ke kamar Yongsu. Akhirnya cerita berpindah. Eunhee sudah satu ranjang bersama Yongsu. Mereka tetap-tetapan dan terjadilah adegan perwik-wikan, yaitu daging ketemu daging, dan pastinya adegan ini disensor karena mengandung hasrat birahi. Dan berjalannya waktu, kedekatan antara Eunhee dan Yongsu pun sampai diketahui oleh pemimpin Rumah Harapan. Tapi Eunhee berterus terang bahwa dia sangat mencintai Yongsu, dan pemimpin Rumah Harapan pun menyetujuinya kalau memang demi kebahagiaan Eunhee. Lanjut ya, Eunhee pun mendatangi Yongsu dan mengajak pindah dari Rumah Harapan untuk hidup berdua. Pesan Eunhee, "Kita tak harus menikah, aku sakit dan mungkin akan segera mati." Tapi Eunhee berjanji akan merawat Yongsu agar semakin baik dan sembuh dari penyakitnya. Yongsu pun meminta waktu untuk dia berpikir. Setelah berpikir panjang, Yongsu pun mengiyakan permintaan dari Eunhee. Mereka pun membuat acara perpisahan dengan pasien-pasien penderita kanker di Rumah Harapan. Akhirnya mereka pun pindah di rumah di mana tempat mereka hidup sederhana dan bahagia. Mereka sangat senang dengan hidup yang mereka jalani. Suatu saat Yongsu pergi ke pasar membeli kebutuhan rumah. Sampai di pasar, Yongsu menelpon temannya untuk memberikan kabar tentang dirinya. Sepulangnya, Yongsu melihat Eunhee kesakitan karena kehujanan. Malamnya Eunhee badannya panas, sakitnya kambuh, dan harus dilarikan ke rumah sakit. Eunhee pun mendapat perawatan dan sembuh. Suatu ketika, mereka ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatannya. Ternyata kesehatan Yongsu normal dan membaik, malah kesehatan Eunhee menurun. Dan dokter menyarankan agar Eunhee beristirahat. Saat Yongsu sedang bekerja, dia kaget melihat teman dan mantannya Cece datang untuk melihatnya. Di sanalah terlihat perubahan Yongsu saat teman dan mantannya main ke rumahnya dan bertemu dengan Eunhee. Saat teman dan mantannya pulang, Yongsu sempat digoda oleh Cece dan mengajak Yongsu untuk tinggal ke Seoul.
dan berkata tempatmu tidak di sini. Saat itulah Yongsu berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke Seoul. Yongsu meminta izin ke Eunhee dengan alasan ingin bertemu dengan ibunya. Akhirnya Yongsu ke Seoul dan bertemu dengan mantannya. Yongsu malah kembali menjalin hubungan dengan mantannya Cece, tinggal bersama mantannya dalam beberapa hari. Kebiasaan minum-minum dan merokok Yongsu pun kambuh lagi. Sepulangnya dari Seoul, Yongsu memperlihatkan perubahan sikapnya kepada Eunhee. Suatu ketika Yongsu mabok berat dan berterus terang kepada Eunhee bahwa dia meminta Eunhee untuk meninggalkannya karena dia sudah ada wanita lain di Seoul. Eunhee pun sakit hati, merasa tidak percaya selama ini dia dibohongi oleh Yongsu. Akhirnya Eunhee berlari. Eunhee berharap dia mati di saat dia berlari jauh sambil menangis. Tapi Eunhee pada akhirnya mengikhlaskan Yongsu untuk pergi dan mengemasi barang milik Yongsu. Yongsu pun pergi meninggalkan Eunhee dan mencampakkan Eunhee begitu saja. Kasihan Eunhee yang telah mencintai Yongsu dengan tulus dan ditinggalkan begitu saja. Di Seoul, Yongsu mendapatkan pekerjaan mengurusi klub malam milik temannya. Kebiasaan Yongsu yang dulu kambuh lagi, dia merokok dan minum minuman keras hampir setiap hari. Pada saat itu dia ketahuan mengecani pacar temannya dan akhirnya dipecat. Dia berpikir hidup yang dipilih sekarang adalah suatu kesalahan. Dia pun meninggalkan pacarnya Cece dan pergi ke suatu tempat. Saat dia mandi, hidungnya mengeluarkan darah. Yongsu pun kaget. Yongsu pun pergi ke dokter, ternyata penyakitnya kambuh lagi dan kesehatannya menurun. Dengan rasa bersalah, Yongsu pun pulang untuk melihat Eunhee. Tapi waktunya terlambat, Eunhee sudah sekarat di rumah sakit. Yongsu pun menangis di samping pundak Eunhee. Eunhee pun meninggal dan saat Eunhee dikafanin, Yongsu terdiam melihat Eunhee dengan muka sedih seakan tidak percaya akan kenyataan yang ada di depannya. Yongsu memutuskan pulang ke rumah yang pernah ditinggali bersama Eunhee. Saat itu dia memeluk baju Eunhee dan berteriak dan menangis menyesali semua perbuatannya. Ending dari cerita ini, Yongsu pun balik ke rumah harapan lagi saat musim dingin mulai menyelimuti tempat itu dan film pun berakhir di sini. Film Happiness ini mengajarkan kita jangan pernah menyerah kalau kita terkena penyakit. Berdoalah dan berusaha agar terlepas dari musibah yang menimpa kita atas izin Tuhan Yang Maha Esa. Kadang sebuah cinta sejati itu sering kita tinggalkan. Saat orang kita cintai telah pergi, beribu penyesalan. Dan kita tidak bisa memutar waktu untuk balik ke masa itu. Jadi kita harus jaga dan cintai pasangan yang telah tulus mencintai diri kita apa adanya. Oke teman-teman, sampai jumpa di ulasan film berikutnya di Tazam TV News. Kalian bisa request film yang kalian mau di kolom komentar. Sampai jumpa.